Selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah ilmu tilik ternak. Pada hari ini kita akan melanjut perkuliahan kita dan kita akan bahas tentang bagaimana teknik melakukan penilaian atau menilai atau menilik ternak melalui kemampuan reproduksi. Sering disebut dengan breeding sessionist evaluation atau evaluasi kemampuan reproduksi. Adalah merupakan salah satu metode evaluasi fertilitas daripada seekor pejantan. Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan atau memberikan penilaian kepada pejantan apakah seekor pejantan itu layak atau tidak untuk digunakan sebagai sumber semen atau sumber spermatozoa atau sebagai pemacek untuk bisa mengawinkan betina-betina unggul yang dimana harapannya adalah kita akan memperoleh F1 atau turunan-turunan ternak yang memiliki kualitas yang bagus. Apa itu evaluasi kemampuan reproduksi? Ya, ini saya singkat dengan EKR. Merupakan satu konsep ya. Jadi konsep EKR dikembangkan pertama kali oleh semacam perkumpulan yaitu perkumpulan teriogenologi. Ya, ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dalam dunia reproduksi untuk melakukan menilik atau menilai kemampuan seekor pejantan, pejantan tangguh. Nilai evaluasi kemampuan reproduksi atau EKR menjadi suatu pertimbangan penting oleh para praktisi dalam menentukan kemampuan reproduksi seekor ternak pejantan. EKR ini merupakan ukuran kemampuan seekor sapi jantan dalam mengawini atau membuahi sel telur atau ovum dari seekor betina. Ini adalah pendapat dari Randall tahun 1986. Kesuburan pejantan itu ditentukan oleh beberapa fenomena. Yang pertama adalah kemampuan reproduksi sperma atau produksi sperma. Yang kedua adalah viabilitas dan kapasitas fertilisasi dari sperma yang dihasilkan atau yang diejakulasikan. Yang ketiga adalah hasrat seksual atau sering disebut dengan kemampuan libido. Seberapa tinggi libido dari seekor ternak jantan. Yang keempat adalah kemampuan untuk mengawini. Ini adalah pendapat dari Jainuddin dan Hafez pada tahun 1987. Oleh karena itu, prediksi kemampuan reproduksi atau infertility atau sterility diagnostik itu harus kita lakukan. Prediksi kemampuan reproduksi atau infertility atau sterility diagnostik itu dilakukan melalui pemeriksaan fisik umum. Jadi kita lakukan penilik atau menilik secara umum. Kita harus memiliki catatan ya atau riwayat medis ataupun catatan tentang keturunan secara mendetail dari pejantan. Oleh karena itu tidak serta-merta kita langsung menggunakan seekor pejantan, tetapi kita sudah punya apa istilahnya rekap medis ya. Rekap medis dari seekor pejantan secara umum. Pejantan ini dia punya turunannya dari mana, induk betinanya yang mana, bagaimana kemampuan induk betinanya, kemampuan jantannya, bila perlu grainnya ya. Grain perenya bagaimana. Nah, catatan-catatan ini menjadi dasar untuk bisa kita memilih atau menentukan sebagai seekor pejantan pemacek. Dari dasar pemeriksaan umum ini, lalu kita lakukan pemeriksaan organ reproduksi. Pemeriksaan organ reproduksi itu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sistem reproduksi, baik internal maupun eksternal. Internal ini kita bisa lakukan melalui palpasi rektal untuk bisa mengetahui ya, palpasi rektal ataupun kita lakukan palpasi terhadap skrotum untuk mengetahui diameter besar, keberadaan daripada epididymis dan lain-lain. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Pengukuran yang dilakukan paling umum adalah untuk mengetahui lingkar skrotum. Ya, biasanya lingkar skrotum, volume skrotum, panjang skrotum,
Setelah itu kita melakukan mengevaluasi kapasitas kemampuan libido dan kemampuan mengawini. Lalu kita melakukan penampungan untuk kita mengetahui atau mengevaluasi sampel semen serta untuk mengetahui keberadaan daripada parasit atau mikroorganisme. Ini adalah pendapat dari Switzer 2000 dan Grove 1975. Lalu detail sejarah yang perlu kita ketahui dari seekor pejantan kira-kira apa? Yang pertama adalah informasi umum. Lalu nomor ID atau ID card dari setiap ternak yang biasanya ditempel, ya, yang sudah pernah belajar mata kuliah tentang ternak potong itu sudah mengetahui bagaimana kita lakukan identifikasi terhadap ternak, di mana kita sudah tahu ya nomor ID-nya, umurnya, breed-nya, beratnya. Berat ini mulai dari berat lahir, ya, berat sapi, ini semua sudah ada. Lalu bagaimana dengan program vaksinasi dari ternak tersebut? Lalu kita lihat rekap medis atau sejarah penyakit yang dialami atau pernah dilakukan injeksi. Setelah itu informasi aktivitas kawin, terutama 6-10 minggu terakhir. Bagaimana dengan aktivitas kawin daripada ternak atau aktivitas penampungan semen dari ternak tersebut. Lalu kita mengukur suhu dan kondisi kesehatan dari ternak. Contohnya, apakah dia demam atau tidak, testis yang turun atau tidak, apakah dia mengalami penyakit hernia, lalu temperaturnya bagaimana selama 3 minggu terakhir, dan seterusnya. Ini adalah pendapat dari Pio Meter 2003. Lalu rekam medik. Rekam medik yang kita perlu ketahui dari seekor jantan adalah informasi-informasi antara lain manajemen pakan. Ya. Bagaimana dengan pakan yang telah diberikan selama ini? Tipe dan rasionya bagaimana? Jumlahnya, ya. Suplementasi yang kita tambahkan itu apa? Semuanya harus tercatat. Terus selama ini apakah dia mengalami perpindahan atau sudah dipindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain, terutama 60 hari terakhir. Lalu sejarahnya atau recording tentang kemampuan semen, kemampuan kawin, contohnya frekuensi, ya, frekuensi penggunaan kalau kita kawinkan dia secara alamiah, atau frekuensi penampungan, nomor dari betina yang di servis atau betina yang dikawini, terus nilai conception rate dari ternak jantan itu bagaimana, terus calf performance, ya, calf performance dari dirinya sendiri dan juga dari anak-anak. Apakah sudah ada atau belum catatan tersebut? Lalu tingkah laku kawin, contohnya, ya, tingkah laku kawin yang kita lihat itu, nah, bagaimana dengan tanda-tanda selama kawin? Apakah ada abnormalitas fungsi daripada penis? Contohnya, bagaimana dengan kemampuan ereksinya, ya, terus bagaimana kemampuan protrusionnya, ya, bagaimana kemampuan penisnya, ya, penisnya menegang dan juga merelaks penisnya itu bagaimana. Nah, lalu kita juga harus punya catatan tentang, ya, dia punya catatan tentang kesehatan daripada anak-anaknya atau hereditary health examination. Kita lihat silsilah atau pedigrinya. Harus dia bebas atau negatif dari penyakit-penyakit genetik atau penyakit-penyakit hereditas, ya, baik dari betinanya maupun dari pejantannya, baik dari induk betinanya maupun induk jantannya. Lalu fenotipenya atau penampilan warna bulunya bagaimana, ya, warna mukanya bagaimana, apakah sesuai dengan breed yang ada atau breed hasil persilangan, kita akan lihat. Lalu bagaimana dengan abnormalitas daripada turunannya, ya. Terus contohnya seperti apakah bulunya panjang, ya, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat juga tentang, ini kita lakukan penilaian terhadap terhadap secara fisiknya, jadi general
physical examination. Ya, beberapa hal penting yang harus kita ketahui dari pengamatan fisik secara umum adalah bagaimana dengan body condition score atau skor kondisi tubuhnya bagaimana. Ukuran lemak punggung terutama pada tulang rusuk yang ke-12 atau rib yang ke-12. Lalu keadaan mata, konformasi giginya bagaimana, mulutnya, kukunya, lehernya, apakah ada abses, ada luka, dan lain-lain sebagainya. Terus penyakit-penyakit kulit yang ada mungkin ada ektoparasit maupun endoparasit, ya, kutil, caplak, cacing. Nah, ini harus semua kita lakukan pengamatan, ya. Lalu dicatat semuanya ini dari semua jantan-jantan yang diseleksi itu harus dicatat semua, ya. Nah, selanjutnya ini juga masih pengamatan umum daripada fisiknya. Hal-hal beberapa poin yang penting adalah sistem dan pergerakan lokomotor dari ternak tersebut, terutama bagaimana tungkai kaki belakangnya, kuat atau tidak. Apakah ada pembengkakan pada sendinya atau tidak. Bagaimana dengan pertumbuhan kuku, bagus atau tidak. Terus bagaimana dengan teracak atau celah kuku, apakah ada infeksi, sehat, normal atau tidak. Kita catat, ya, apakah ada cacat konformasi. Jadi konformasi catat ini dia antaranya bagaimana dengan penampilan, dia bungkuk atau tegap, sapinya sehat atau tidak, kaki-kakinya bagaimana, apakah betul sudah performa berdirinya sudah sesuai dengan sapi yang sehat, apakah bentuk X atau L. Dan ini adalah contoh bagaimana kita lakukan konformasi ideal kaki belakang. Dilihat dari samping. Ini gambaran ini bisa dipakai sebagai patokan untuk dilihat, ya. Kalau kita garis lurus dari atas ke bawah, ya, ini pas di bagian, ya, bagian daripada pantat belakang lurus dengan kaki sampai dengan tungkai di bawah. Jadi ini adalah konformasi ideal kaki belakang dilihat dari samping. Lalu bagaimana dengan konformasi ideal kaki belakang kalau kita lihat dari belakang? Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau konformasi ideal kaki belakang kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Dia tegak, kokoh. Ya, tegak dan kokoh. Dia tidak miring ke kiri, miring ke dalam atau ke belakang. Kokoh. Penting sekali, ya, karena ketika kita lakukan penampungan, posisi kaki ini penting untuk dinilai. Lalu bagaimana dengan konformasi lekukan kaki? Apakah ada kelainan atau tidak? Karena kelainan ini dapat menyebabkan kaki membengkak dan ternak mengalami pincang. Nah, bisa dibandingkan dengan tadi, ya. Dari tadi itu lurus, ini dia sudah kakinya agak bengkok. Jadi kita lihat kalau ini adalah merupakan cacat dan tidak bisa kita dalam ilmu tilik sudah tidak bisa kita pilih lagi. Dia sudah gugur, berarti sudah langsung dikaling, dijual atau dimasuk di RPH. Lalu bagaimana dengan posisi berjongkok? Ya, berhubungan dengan lebar kaki bagian bawah. Apakah ada kelainan atau tidak? Kelainan ini biasanya bersamaan dengan konformasi kaki yang bengkok. Nah, seperti ini. Nah, bisa dibandingkan yang tadi. Ya, di sini kita lihat dia agak miring, berbentuk huruf X keluar. Ini berarti ternak yang mengalami atau memiliki kelainan kaki, dan ini dalam ilmu tilik tidak kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan pengamatan organ reproduksinya. Nah, bagaimana? Pengamatan organ reproduksi ini kita lakukan dengan palpasi atau dengan perabaan organ reproduksi bagian luar. Kita ketahui bahwa organ reproduksi bagian luar itu yang paling dapat kita amati adalah skrotum, di mana skrotum itu ada testis di dalamnya. Jadi palpasi organ reproduksi ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan daripada testis dan skrotum. Bagaimana dengan tunika dartos dan tunika vaginalisnya? Apakah dia kalau kita rabat terasa normal atau tidak? Longgar atau sangat ketat? Lalu testisnya apakah simetris?
kecil, besar, bulat, lonjong, kita lakukan perabaan atau palpasi, lalu kita catat. Lalu bagaimana dengan epididymis, terutama bagian kauda. Jadi epididymis ini dapat kita lakukan palpasi mulai dari kita perabaan pada bagian kaput epididymis, korpus, kauda. Dan kita juga bisa melakukan palpasi pada ligamentum inguinalis testis. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada funiculus spermaticusnya, saluran yang mulai mengarah ke vas deferens. Lalu kita amati preputiumnya propetiumnya bagaimana. Lalu kita juga bisa melihat penis, apakah ada kelainan atau tidak. Jadi untuk propetium dan penis langsung kita lihat. Nanti sebentar ada beberapa gambar tentang bentuk-bentuk dari penis dan propetium yang abnormal. Nah, ini adalah 3 bentuk skrotum sapi yang umum ditemukan. Bisa dilihat ya. Yang pertama yang A ini, nah yang ini adalah bentuk skrotum yang lurus dan menempel pada tubuh. Jadi dia terlalu menempel. Ya, terlalu lurus dan terlalu menempel pada kedua sisi paha. Dan yang ketiga adalah bentuk yang B, yang kedua, yang B ini, ingat yang B ini adalah bentuk skrotum yang normal yang menggantung sempurna di antara kedua kaki belakang, betis kaki belakang. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk skrotum yang kecil. Ya, kadang-kadang saking kecilnya dia seperti biji, biji tanaman. Terlalu pendek, kecil. Ini yang C dan A ini tidak bagus. Yang paling bagus yang normal itu adalah yang B. Ya, yang B ini yang normal ya. Jadi bentuk skrotum yang normal yang menggantung sempurna yang B. Lalu dari skrotum ini kita lihat ya, ada bentuk skrotum yang normal. Nah, ini adalah skrotum yang normal. Sedangkan yang sebelah ini adalah skrotum yang diduga ini mengalami tumor sehingga dia tidak simetris. Kita lihat ada membengkak. Nah, ini. Jadi dalam tilik ketika kita sudah menemukan seperti gini, ini langsung kita singkirkan, kita utamakan yang terbaik. Jadi selalu kita pilih yang terbaik. Mulai dari catatannya, recording sampai dengan pengamatan, menilik organ. Untuk melakukan pengukuran, menilik organ skrotum, maka harus kita lakukan pengukuran dan kita lakukan palpasi dan pengukuran. Teknik palpasi atau perabaan harus benar. Ini adalah beberapa gambaran, bisa dilihat bagaimana cara kita mengukur diameter testis. Tangan kiri kita, nah di sini lihat, tangan kiri kita memegang dari arah depan, lalu tangan kanan dipakai dengan menggunakan, ini disebut dengan ada meter lingkar ya, ada meter melingkar. Lalu dibaca angka di sini, berapa diameternya. Ingat jangan terlalu tegang dan jangan terlalu longgar, agar kita bisa menemukan diameter yang tepat. Pengukuran pas di tengah, tidak boleh di bagian agak di bawah atau di atas. Nah, cara memegang yang benar seperti ini ya. Lihat, tangan jempol di bagian atas ini dan keempat jari yang lain di bagian samping ya, di samping kanan. Lalu kita mengukur. Kalau yang ini cara pegang seperti ini salah. Ya, cara memegang seperti begini, kita hanya pegang dari satu sisi yaitu sisi kiri saja, lalu kita ukur, ini adalah salah. Berikutnya bagaimana kita melakukan pengamatan atau pengukuran ya, pengukuran atau setelah kita lakukan pengukuran skrotum tadi ya. Jadi ini adalah diameter. Setelah itu kita ukur juga panjang ya, panjang menggantungnya bagaimana. Lalu bisa juga kita ukur diameter daripada epididymis, terutama yang kauda epididymis yang ini ya. Kauda epididymis ini pada sapi-sapi yang bagus biasanya bisa ada yang sebesar jempol ya, menonjol keluar. Nah, ini kita bisa ukur berapa diameternya dan panjangnya dari sini ya, bisa diraba. Harus diraba dalam keadaan sehat, simetris, konsistensinya sehat. Nah, setelah itu baru kita mulai langkah ke berikutnya yaitu pengamatan spermatozoa, yaitu dilakukan penampungan. Mungkin untuk teknik penampungan semen ini sudah ambil pelajaran mata kuliah reproduksi, ini juga diajar pada mata kuliah teknologi reproduksi, yaitu teknik penampungan semen. Ada beberapa teknik penampungan semen, diantaranya adalah
bukan penampungan ya, memperoleh semen. Kalau penampungan itu ada 4 saja, tapi kalau untuk memperoleh semen bisa 5. Ya, untuk penampungannya kita bisa ambil langsung semen atau spermatozoa dari ternak betina yang setelah baru selesai kawin dengan menggunakan spon. Yang kedua, kita pakai palpase, teknik palpase yang dilakukan pada melalui rektum sampai sperma itu keluar. Yang ketiga, kita pakai alat yang disebut dengan elektroejakulator. Lalu yang keempat adalah dengan vagina buatan. Nah, setelah kita tampung semennya itu, lalu kita lakukan pengamatan. Nah, ini adalah contoh kalau dia sudah ditampung, semen itu dia seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah lihat semennya sudah konsistensinya bagus, hasil pemeriksaan bagus, nah ini dia berarti lolos seleksi sapi tersebut. Sedangkan kalau semennya walaupun performa semua bagus, mulai dari catatan sampai dengan penilaian performa, sampai dengan penilaian atau penilikan kita lakukan tilik organ reproduksinya bagus, tapi ketika kita lakukan penampungan ternyata dia itu spermatozoanya jelek atau dia itu azospermia atau normospermia, maka sapi tersebut tidak lolos, langsung disingkirkan atau dikaling. Ya, jadi penilaian-penilaian ini harus, di mana di sini ada beberapa catatan untuk melakukan korelasi volume dan lingkar skrotum. Karena riset-riset atau penelitian-penelitian sudah menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan atau ada hubungan yang sangat erat antara volume dan lingkar skrotum terhadap volume sperma atau volume semen yang dihasilkan. Nah, ini kalau sapi dia berumur di bawah 1 tahun atau yearling, baru selesai dewasa kelamin, nah lingkar skrotumnya itu biasanya ya, lebih kecil dari 32,5. Volumenya sekitar 1,35. Dengan bertambah umur, dia akan terus meningkatkan volume semennya. Di atas 3 tahun itu dia sudah mulai sekitar 3 lingkar skrotumnya. Kalau cuma 39,0 ini dia sudah lebih dari 2 mililiter. Jadi ini lebih besar atau sama dengan. Semakin besar umur, semakin besar lingkar skrotum, maka semakin banyak volume yang dihasilkan. Nah, ini juga ada satu tabel tentang ya, referensi evaluasi lingkar skrotum dengan spermatogram. Ya, ini dihasilkan oleh komunitas steriogenologi atau SVT, ya, steriogenologi, dengan dilakukan pengukuran lingkar skrotum. Di sini ada pengaruh umur dan lingkar skrotum. Kalau umurnya sudah di bawah ya sekitar di bawah 15 bulan atau sekitar 12 sampai dengan 14 bulan, lingkar skrotumnya itu minimal harus sudah mencapai 30 cm. Ya, ini untuk sapi-sapi Bos Taurus. Nah, ini belum ada kita punya referensi yang akurat untuk sapi-sapi Bos Indicus. Kalau dia berumur lebih dari 15 sampai dengan 18 bulan, ini lingkar skrotumnya yang bagus adalah 31 cm. Kalau 18 sampai dengan 21 bulan atau antara setahun ya sudah 18 bulan, ini sudah 1,5 tahun sampai mencapai sekitar 2 tahun, itu sudah 32 cm. Lalu kalau 21 sampai dengan 24, ini sudah mencapai lingkar skrotumnya 33 cm. 24 bulan ke atas itu sudah mencapai 34 cm. Ada hubungan berat dengan lingkar skrotum sapi jantan. Jadi ada hubungan. Nah, ini digambarkan dengan grafis seperti ini. Ini adalah berat badannya dalam kilogram dan ini adalah skrotal atau lingkar skrotumnya dalam satuan sentimeter. Kita lihat bahwa semakin bertambah berat badan, maka dia akan lingkar skrotum juga akan meningkat. Ini adalah garis untuk sapi Hereford, sapi Angus, Charolais, atau sapi simental. Untuk sapi simental, sapi ya
Maine, Anju, dan Carolais ini dia punya grafik lurus. Tetapi untuk Angus dan Hereford ini makin bertambah usia, makin bertambah berat, ya berat badannya, malah lingkar skrotumnya sudah mulai makin tidak meningkat. Jadi dia akan stabil pada berat badan antara sekitar 350, antara 400 ya, 400 ini sudah mulai dia stabil. Kalau berat badannya, artinya bahwa antara berat badan 400, 500, 600, 700 sampai 800 ini sudah mulai stabil lingkar skrotumnya, tidak bertambah. Karena di skrotum itu tidak ada penimbunan lemak. Oleh karena itu, diameter yang kita peroleh adalah betul diameter dari skrotum dan testis itu sendiri. Lalu rata-rata volume dan estimasi minimal nilai daripada lingkar skrotum pada pejantan yang sudah tua, ya matang atau sudah dewasa, matur pejantan ini. Kita lihat untuk breed ongol dan gerati. Ini sudah ada informasi tentang sapi ongol dan gerati. Untuk pemeriksaan ukuran dewasa dalam satuan bulan ini 24 bulan, maka lingkar skrotum rata-rata adalah 26 cm. Di sini dilakukan estimasi lingkar skrotum minimal untuk pejantan normal adalah 23. Untuk gerati 30, lingkar skrotumnya 35, dan estimasi lingkar skrotum minimal pejantan normal adalah 30 cm. Posisi jari saat kita lakukan palpasi pada testis harus juga tepat. Nah, ini adalah kalau tadi kita pengukuran, ini posisi jari ketika kita lakukan palpasi untuk mengetahui ya simetrisitas dan konsistensi dan keberadaan daripada testis. Jadi posisi jari kita seperti ini ya. Jadi tangan kiri dan kanan sama-sama, jempol pas di tengah. Ya di tengah ini. Nah, kita langsung tangan kita langsung ke bawah. Jadi kita sambil meraba dari atas, kita luncur pelan-pelan ke bawah. Lalu kita lakukan palpasi pada cauda epididymis. Nah, caranya tangan kiri memegang bagian atas, tangan bawah kita memegang ini pada bagian cauda epididymis. Biasanya suhu testis lebih dingin daripada suhu tubuh, dan suhu pada bagian epididymis ini dia lebih dingin daripada suhu testis. Ya, suhu daripada testis ini adalah sekitar 4 sampai dengan 7 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Hal ini berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan atau kehidupan daripada spermatozoa. Apabila suhu terlalu panas, spermatozoa akan mengalami full shock dan akan kemampuan fertilitasnya akan turun atau banyak spermatozoa yang mengalami shock kematian. Nah, lalu palpasi untuk bagian kanannya kita lihat ya. Jadi ini tadi adalah teknik bagaimana palpasi pada bagian cauda epididymis bagian kanan, lalu pada palpasi pada testis bagian kanan nih ini. Jadi kita pegang tangan satu. Kalau tadi dua-duanya sampai ke bawah meluncur. Nah, sekarang yang ini tangan kiri kita memegang tepat di sini, tangan kanannya kita meraba ke bawah perlahan-lahan. Jangan terlalu keras, ternaknya bisa mengalami kesakitan. Ya, kalau sapi yang jantan yang besar, yang buas bisa tendang. Kita harus hati-hati. Ya, oleh karena itu pemeriksaan bagusnya ketika sapi berada di dalam kral, lalu kaki belakangnya kalau bisa dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menendang ketika kita lakukan palpasi atau pemeriksaan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian penis dan propetium. Palpasi rektal ya itu biasanya kita gunakan alat elektrik, bukan untuk operasi. Lalu kita berikan aplikasi obat penenang, disuntik dengan obat penenang. Lalu kita lakukan anestesi epidural. Lalu anestesi, ada juga anestesi epidural, ada yang non ya, lalu anestesi non pudendalis pada bagian retraktor penis atau non dorsalis penis. Biasanya untuk 2 dan 2 3 4 ini, 2 3 4 ini biasanya dilakukan kalau kita melakukan mau lakukan pembedahan atau operasi kalau ada penyakit kelainan pada ternak. Biasanya penyakit
papiloma penis atau hematoma, ya, atau hematoma atau penis yang pecah atau terluka. Teknik anestesia pada penis yang mau diobati atau terluka, nah ini dilakukan penyuntikan pada kemungkinan ya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 di sini masing-masing ya. Ya, bisa dilihat masing-masing dilakukan. Kalau ini pada prepotium, ini adalah penis. Konformasi prepotium yang ideal pada bos indicus atau sapi-sapi kita, nah seperti ini. Ini adalah keadaan prepotiumnya yang ideal. Ini adalah kedua testis pada skrotum. Nah, sedangkan ada juga yang tidak ideal. Ya, ini adalah keadaan prepotium yang sangat menggantung. Kalau gambar seperti ini, atau kita temukan seperti ini di lapangan, ini kemungkinan terjadi peradangan pada bagian prepotium. Ini untuk sapi-sapi bos indicus atau sapi, kita punya sapi Bali bos indicus. Atau juga kelainan prepotium seperti ini. Nah, ini kelainan. Ini ditemukan pada pejantan dari breed bos indicus juga. Ya, maaf, ini ya gambarnya nih. Jadi prepotium ini dia mengalami memar. Nah, ini biasanya karena terkena infeksi penyakit. Ini harus diobati dulu. Nah, terus ini adalah kelainan-kelainan pada bagian penis. Ada kelainan namanya frenulum penis, yaitu terjadi suatu pembengkakan abnormalitas pada bagian penis. Lalu pemeriksaan organ reproduksi bagian dalam. Untuk pemeriksaan organ reproduksi bagian dalam, maka kita harus lakukan palpasi organ genitalia atau melalui rektal. Nah, biasanya tadi kalau kita mulai rektal, kita lakukan dengan penyuntikan. Yang tadi saya sudah tunjukkan ada 5 bagian yang bisa digunakan untuk disuntikan atau dimasukkan obat bius. Yang perlu kita raba adalah bagian kelenjar aksesoris. Bagaimana keberadaan ampulanya? Bagaimana dengan ya vesika seminalisnya? Bagaimana dengan prostat? Bagian korpus atau bagian pars disseminata. Lalu kelenjar bulbo-urethralis atau kelenjar Coopernya. Biasanya pada prostata, bagian prostata itu ya prostata atau prostata disseminata dan Cooper, kelenjar Cooper itu dilakukan pada palpasi perektal. Itu biasanya tidak teraba karena dia kecil. Lalu kelenjar-kelenjar aksesoris pada sapi, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Oleh karena itu kita lakukan palpasi melalui rektal. Nah, di sini ya. Di sini kalau kita lakukan pemotongan pasca mati, nah seperti ini. Ini adalah testisnya, ini adalah kantong kencingnya, dan di sini adalah organ-organ atau kelenjar-kelenjar yang tadi, prostat atau corpor bulbo-urethralis ya, dan vesika seminalis. Selanjutnya adalah kita akan lakukan pengamatan tentang evaluasi kemampuan kawin atau ya, kemampuan libido dan kemampuan kawin. Evaluasi kemampuan kawin atau libido dan ya, atau mating ability adalah libido dapat dikatakan sebagai ya keinginan untuk melakukan kopulasi. Biasanya ini untuk ternak jantan. Sedangkan kemampuan kawin adalah kemampuan untuk melakukan kopulasi sampai mampu mendeposisikan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Jadi bisa dibedakan ya antara libido dan kemampuan kawin. Oleh karena itu di sini dibedakan antara libido dan mating ability. Nah, inilah jadi libido pada sapi jantan didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan kopulasi. Sedangkan kemampuan kawin adalah kemampuan untuk melakukan kopulasi sampai mampu mendeposisikan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Untuk libido ini dapat kita berikan skor. Ya, skor masing-masing. 0 untuk pejantan kalau tidak menunjukkan keinginan seksual sama sekali. Ini skornya 0. Kalau dia punya keinginan seksual hanya terlihat satu kali, misalnya hanya mengendus daerah vulva, kita memberikan dia skor 1.
Kalau dia sudah punya keinginan seksual sudah mulai positif pada betina lebih dari 1 kali, kita kasih dia skor 2. Kalau 3, berarti sudah ada aktivitas mengejar betina dan menunjukkan keinginan seksual yang kuat. Kalau 4, ini menunjukkan suatu kali berusaha untuk melakukan koitus. Kalau sudah berusaha 2 kali untuk melakukan koitus, kita kasih dia skor 5. Nah, kalau dia berusaha lebih dari 2 kali untuk melakukan koitus, kita kasih dia skor 6. Selanjutnya, kalau dia berusaha 1 kali untuk menaiki, namun selanjutnya tidak ada keinginan seksual yang lebih lanjut, diberikan skor 7. Kalau 1 kali berhasil dia melakukan perkawinan atau servis diikuti dengan keinginan seksual berikutnya, termasuk sampai dengan intromisi atau upaya melakukan intromisi, maka kita sudah memberikan dia skor 8. Kalau dia 2 kali melakukan servis, selanjutnya tidak ada minat seksual lebih lanjut, kita berikan dia skor 9. Kalau dia 2 kali melakukan servis atau pelayanan pada betina diikuti oleh keinginan seksual yang kuat, termasuk menunggangi atau menaiki, berusaha melakukan intromisi hingga terjadi kopulasi, maka skornya adalah 10. Jadi inilah skor libido. Ini biasanya memang harus kita lakukan pengamatan di lapangan berkali-kali untuk bisa memiliki kemampuan untuk menilai. Lalu sistem skor kemampuan kawin. Tadi adalah skor libido. Nah, untuk sistem skor kemampuan kawin, ada kita bagi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah pejantan yang memiliki kemampuan kawin. Ya, kemampuan kawin. Tadi kita lihat dari definisi ya, kemampuan kawin adalah kemampuan untuk mulai daripada dia menunjukkan gejala libido sampai dia berusaha naik dan berhasil mendeposisikan semen secara sempurna di dalam saluran reproduksi betina. Nah, di sini sistem skor kita bagi menjadi kelompok pertama adalah pejantan yang memiliki kemampuan kawin, di mana dia sudah bisa berhasil servis secara sempurna. Sedangkan yang kelompok kedua itu pejantan yang berusaha kawin namun tidak berhasil karena belum berpengalaman. Biasanya terjadi pada pejantan-pejantan yang masih muda. Sehingga biasanya ada kesalahan dalam saat dia lakukan intromisi atau dia mengalami gangguan patologis. Lalu kelompok ketiga adalah pejantan yang berhasil menarik betina namun tidak berhasil melakukan intromisi dikarenakan oleh kurangnya respon betina. Oleh karena itu, keberadaan estrus betina ini juga menentukan. Sedangkan kelompok keempat adalah pejantan yang tidak atau belum memiliki recording sama sekali tentang kemampuan kawin, sehingga sulit untuk dinilai. Lalu kita juga bisa bagi sistem skor kemampuan kawin ini menjadi kelompok berikutnya, yaitu kelompok 1 yaitu pejantan yang melayani dengan memuaskan atau memiliki kemampuan servis yang luar biasa. Yang kelompok kedua adalah pejantan yang sudah menaiki namun tidak sampai terjadi kopulasi dikarenakan oleh kurang pengalaman atau teknik kawin yang salah atau faktor patologis. Sedangkan kelompok keempat adalah pejantan yang menaiki betina tidak sampai servis karena kurangnya respon betina. Dan keempat adalah pejantan yang tidak memiliki kemampuan libido atau kawin karena kurangnya keinginan atau tidak ada aktivitas yang cukup untuk melakukan kopulasi. Selanjutnya kita lakukan evaluasi kapasitas servis atau evaluasi kapasitas pelayanan jantan terhadap betina. Ukuran libido adalah waktu reaksi maksimal terhadap betina yang estrus atau yang non-estrus. Biasanya pada jantan itu terjadi sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Pada kuda terjadi antara 60 sampai dengan 90 menit. Pada babi antara 15 sampai dengan 20 menit. Ya, pada kambing 15 sampai dengan 20 menit. Ya, pada babi ini ini domba ya, domba, kambing, ini yang babi. 30 sampai dengan 50 menit. Jadi ini adalah pada kambing dan domba. Pada anjing 60 sampai dengan 150 menit. Lalu untuk evaluasi kapasitas pelayanan, kemampuan libido dan kawin itu ditentukan oleh potensial QND atau pengamatan tingkah laku seksual. Sering disebut dengan sexual partner kalau kita pakai dummy atau boneka
atau kita pakai artificial vagina, vagina buatan. Untuk kualitas semen, kita lakukan penilaian terhadap potensial inerendi, yaitu lakukan identifikasi pada rata-rata volume semen. Bagaimana dengan pengamatan makroskopik dan mikroskopik daripada semen? Pengamatan makroskopik adalah kita melihat volumenya, warnanya, eksistensinya, viskositasnya, dan pH. Sedangkan mikroskopik adalah kita lakukan pengamatan terhadap motilitas, konsentrasi, viabilitas, dan morfologi. Viabilitas atau persentase spermatozoa hidup dan morfologi. Nah, ini adalah referensi tabel untuk evaluasi daripada lingkar skrotum dan spermiogram atau motilitas spermatozoa. Ya, ini adalah ada beberapa catatan yang dapat dilihat. Kalau kita lihat dia yang disebut dengan kita bilang rapid swirling atau slow swirling atau generalized oscillation atau sporadic oscillation. Nah, ini ratingnya. Kalau ini kita sebut dengan dia very good atau VG. Nah, ini spermatozoa atau motilitas spermatozoa itu di atas 70%. Kalau good itu di sekitar motilitas spermatozoa 50 sampai dengan 69%. Kita sebut dengan fair atau sedang itu adalah 30 sampai dengan 49%. Sedangkan kita katakan dia poor atau miskin atau dia sangat rendah itu di bawah 30%. Lalu berikutnya adalah tabel referensi tentang morfologi spermatozoa. Ini untuk morfologi spermatozoa. Kalau dia itu di bawah 70%, itu kita sebut katakan dia masih normal, ya, normal sel. Lalu pengamatan lagi terhadap penyebab adanya gangguan hormonal atau penyebab hipoplasia testis atau infantilismus. Lalu penyebab kondisi keadaan peternakan atau impotensial lokomotorik atau penyebab gangguan lokomotorik atau pergerakan seperti ya foot rot, kaki yang mengalami gangguan atau panaritium, artritis terutama pada tungkai belakang. Penyebab jantan mengalami impoten adalah dikarenakan oleh orkitis atau tidak turunnya testis ke dalam skrotum atau testis mengalami infeksi atau epididymitis atau epididymis mengalami infeksi atau juga vesikulitis spermatika atau prostitis atau prostata mengalami infeksi, nikrospermia atau aspermia. Penyebabnya adalah hipoplasia testis atau atrofia atau spermatocoel. Ini adalah penyebab-penyebab pejantan yang mengalami impoten. Impoten adalah ketidakmampuan untuk ereksi. Kalau tidak ada kemampuan untuk ereksi, maka pejantan tidak mungkin bisa melakukan kopulasi. Kalau tidak bisa melakukan kopulasi, maka tidak bisa melakukan intromisi dan deposisi daripada semen. Oleh karena itu disebut dengan impoten. Nah, ini bisa terjadi pada manusia atau juga pada ternak. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minimal. Lalu kita lakukan analisa selanjutnya, kita lakukan analisis semen. Nah, di sini ada nomenklaturnya, kita lihat. Nah, ini bagaimana dengan volume? Parameter-parameter yang bisa dipakai adalah volume, konsentrasi sperma, motilitas spermatozoa, viabilitas spermatozoa, dan abnormalitas spermatozoa. Kalau volumenya ini bisa tidak ada sama sekali atau kita sebut dengan aspermia. Nah, ini sedang disebut dengan hipospermia. Kalau sangat tinggi kita sebut dengan hiperspermia.
Lalu konsentrasi spermatozoa disebut dengan 0 atau 0, jadi sudah azospermia. Ya, kalau dia rendah adalah oligozospermia. Kalau normal kita sebut dengan normazospermia. Sedangkan tinggi kita sebut dengan polizospermia. Lalu dengan motilitas spermatozoa, kalau dia itu tinggi kita sebut dengan astenozospermia. Sedangkan kalau viabilitasnya semuanya mati, 100% all dead, maka kita sebut dengan necrozospermia. Kalau abnormalitas spermatozoa dengan presentasi yang tinggi kita sebut dengan teratozospermia. Nah, ini adalah segmen analisis nomenklatur atau nomenklatur ketika kita melakukan analisis spermatozoa pada ilmu tilik ternak. Berikutnya adalah bagaimana keberadaan mikrobiologi atau parasit, pengamatan pada parasit. Biasanya kita ambil sampel minimal sekitar 2 ml sampel semen yang segar dalam tabung, lalu kita lakukan identifikasi bakteriologikal atau serologik. Kita lihat apakah dia Vibrio, Trichomonas, ada bakteri atau ya bakteri Vibrio atau Trichomonas atau Brucella yang menyebabkan Brucella abortus bank atau ya anti Brucella, ada Mycobacterium tuberculosis atau tidak, ada paratuberculosis atau tidak, atau Mycoplasma. Pemeriksaan mikrobiologi juga kita lakukan pada sampel Preputium. Ya, ada disebut dengan Hanks medium sekitar 20 ml. Kita lakukan pengamatan pada Trichomonas fetus ada atau tidak, atau Vibrio fetus. Itu bakteri Campylobacter. Atau ini infeksi bovin disebut dengan IBR biasanya. Atau BVD, bovin viral diare. Ada juga kita ambil sampel darah, ya, blood sample melalui vena jugularis atau vena auricularis, magna atau vena coccygia pada bagian belakang. Kalau ini pada leher, ya ini pada bagian pangkal ekor. Untuk kita mengamati apakah ada Brucella abortus bank atau tidak, ada Brucella ovis, Anaplasma species atau Salmonella species atau Lactospira pneumoniae, atau ada penyakit IBR, IPV dan IPB. Lalu pemeriksaan bakteriologi, diagnosis dan evaluasi. Ini kita lakukan dengan pengamatan secara umum, termasuk ya kesehatan atau kesehatan hereditas. Kesuburannya yaitu potensial coendi atau generandi. Lalu apakah dia itu bebas dari penyakit-penyakit infeksi atau tidak. Selanjutnya, klasifikasi pejantan. Berdasarkan komunitas dari terigenologi melakukan pedoman klasifikasi terhadap evaluasi kemampuan reproduksi pejantan sebagai berikut. Ada yang disebut dengan satisfactory potential breeder atau bibit potensi unggul. Ada yang disebut dengan unsatisfactory potential breeder atau bibit potensial sedang, atau classification deferred atau bibit potensial yang ditangguhkan, atau ditangguhkan atau ditolak. Lalu ada yang disebut dengan bibit potensial yang masih dipertanyakan, questionable potential breeder. Jadi ini adalah bagus tapi masih dipertanyakan. Oleh karena itu masih perlu diamati atau diteliti lebih lanjut. Tapi yang biasanya kita pilih adalah yang satisfactory potential breeder atau bibit potensi unggul. Hasil interpretasi, lalu kita katakan bahwa yang satisfactory potential breeder atau pejantan yang sangat memuaskan adalah pejantan yang memenuhi seluruh nilai minimal untuk lingkar skrotum, motilitas, dan morfologi spermatozoa. Pejantan ini harus bebas dari cedera atau gangguan genetik, kelainan tulang, infeksi, serta hal-hal lain yang mengurangi kemampuan kawin secara alamiah. Selanjutnya yang unsatisfactory potential breeder atau pejantan yang ditangguhkan adalah pejantan yang gagal memenuhi nilai ambang minimal dalam kategori apapun serta memiliki prognosis buruk untuk dapat diperbaiki. Sedangkan yang classification ya deferred atau pejantan yang ditolak adalah pejantan yang saat itu tidak dapat dinilai
memuaskan, namun memiliki kecenderungan untuk dapat diperbaiki pada waktu-waktu yang akan datang. Baik, itulah kuliah kita pada hari ini. Semoga dapat diikuti dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.